Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Gavita Manulang dari kelas 10 PS3. Di sini saya akan menceritakan biografi dari Steve Jobs. Steve Jobs, sang jenius perfeksionis pendiri Apple Computer. Steve Jobs merupakan sosok yang berhasil menciptakan beragam karya di bidang teknologi. Jobs dikenal sebagai perintis dan pendiri Apple Computer. Orang tua kandung Jobs bernama Abdul Fattah Jindal dan Joanne Simpson. Dan ketika kecil, Jobs memiliki nama Abdul Latif Jindali. Hingga akhirnya namanya berubah ketika pasangan suami istri Reinhold dan Clara Jobs mengadopsinya dan mengganti namanya menjadi Stephen Paul Jobs. Jobs bersekolah di SMP dan SMU di Cupertino, California. Sifatnya yang bekerja keras mendasarinya bekerja paruh waktu sehabis pulang sekolah. Pada tahun 1972, Jobs lulus dari SMA Homebrew High School dari kelas elektronik dan diterima di Red College, Portland, Oregon. Namun setelah 1 semester ia dikeluarkan. Jobs kembali mendaftar lagi di perguruan tinggi yang sama dengan mengambil jurusan yang berbeda, yaitu jurusan kaligrafi. Kemudian, pada tahun 1974, Jobs dan Wozniak, temannya, kembali ke California untuk menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club. Di situ, di tahun yang sama, dia dan Wozniak juga bergabung di perusahaan komputer permainan yang sangat terkenal pada waktu itu. Jobs menjabat sebagai perancang permainan. Pada tahun 1976, karena Jobs sangatlah haus akan wawasan, ia dan Wozniak mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Apple Computer. Pada tahun yang sama juga, mereka mengeluarkan produk barunya, produk pertama kalinya, yaitu Apple One. Dan pada tahun 1977, ia dan Wozniak kembali memperkenalkan produknya lagi, yaitu Apple II dan Apple III. Dari produk tersebut, sangatlah berdampak banyak keuntungan yang didapatkan dari produk tersebut untuk industri perusahaan Apple Computer. Seiring dengan berkembangnya waktu, perusahaan tersebut mencari kepemimpinan baru untuk mengatur perkembangan di dalam perusahaan tersebut. Steve Jobs pun menggait John Sculley dari perusahaan Pepsi-Cola untuk menjadi pemimpin di Apple. Pada tahun 1985, Jobs menyebabkan banyak masalah di dalam perusahaannya tersebut, sehingga John Sculley yang menjadi pemimpin di Apple memberhentikan Jobs dan mengusirnya dari Apple. Tidak hanya sampai situ saja, Steve Jobs pun kembali mendirikan perusahaan lagi yang diberi nama dengan NXT Computer. Tapi pada tahun 1996, NXT Computer dibeli oleh Apple seharga $402 juta. Dan John Sculley pun mengajak kembali Steve Jobs yang tadinya keluar untuk masuk kembali lagi ke perusahaannya, dan pada tahun 1977 Jobs pun kembali menjadi pemimpin di Apple. Dengan pembelian NXT, banyak teknologi di dalam NXT diterapkan ke dalam produk Apple, sehingga di bawah kepemimpinan Steve Jobs, produk-produk Apple kembali lagi terkenal, kembali lagi berkembang dan menghasilkan produk baru, yaitu perpaduan antara NXT Computer dan Apple Computer yang diberi nama dengan iMac. Produk iMac tersebut sangatlah berpengaruh besar terhadap keuntungan atau pendapatan yang ada di dalam perusahaan Apple Computer, karena
produk image tersebut memiliki keistimewaannya sendiri, yaitu produk ini lebih mengutamakan penampilan daripada teknologinya, walaupun banyak teknologi maju yang sudah diterapkan ke dalam produk tersebut. Sejak saat itu, penampilan yang menarik dan merek yang terkenal menjadi pengaruh besar bagi industri Apple komputer. Pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 5 Oktober, Steve Jobs meninggal dunia akibat kanker pankreas yang sudah diidapnya selama 7 tahun. Melalui kisah Steve Jobs ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak bisa dicapai secara instan, tapi melalui kegagalan, penolakan yang sudah kita lewati, itu akan menjadi sebuah tantangan, sebuah semangat agar kita selalu terus maju. Sekian biografi dari Steve Jobs. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.